Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Bertemu kembali dengan channel pendidikan ini. Hari ini saya akan membahas tema tentang tipologi konflik pertanahan. Jadi jenis macamnya apa aja terkait masalah konflik-konflik di dalam masalah pertanahan itu sendiri. Baik, kita awali. Yang pertama adalah yaitu satu, sengketa mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah. Jadi ini ada jenis di sini, jenisnya yaitu masalah tanah. Itu adalah siapa yang menguasai dan siapa yang menunjukkan pemilikan. Jadi ini ada klaim dari pihak baik penggugat atau tergugat, orang si A atau si B terkait dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ini tipe pertama yaitu tentang sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah. Yang kedua adalah sengketa mengenai batas. Nah, sengketa batas ini biasanya terjadi antara pihak pemilik tanah yang saling berdekatan atau berbatasan. Di sini untuk menentukan batas sebelah tanah sebenarnya di mana. Kalau mungkin dengan batas alam itu enak, tetapi biasanya dulu masyarakat menggunakan batas-batas alam, di pohon, ditanami pohon atau dengan jalan atau sungai. Namun apabila batas itu hilang nanti akan menimbulkan konflik-konflik baru. Bahkan dalam sengketa batas ini bisa terjadi karena saat proses pengukuran yang dilakukan dalam penentuan sertifikat yang salah dalam menunjukkan batas tanah sehingga menyebabkan sengketa dengan pemilik dengan batas tanah di sebelahnya. Yang ketiga, sengketa tanah terkait masalah sengketa waris. Nah, di sini bahwa tanah ini menjadi harta warisan yang dimana pewaris meninggal yang harusnya dibagi kepada ahli waris, namun terkadang dikuasai oleh salah satu pihak, ataupun mungkin sengketa waris ini belum pernah tanah sebagai warisan dibagi kepada seluruh ahli waris, atau ahli waris belum mendapatkan hak dari waris tersebut, sehingga di sini harus ada sengketa yang mana harus diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun mungkin di luar pengadilan. Yang ketiga, terbitnya penetapan hak atau pemberian hak. Contohnya dengan terbitnya hak guna usaha, hak guna bangunan, atau pemberian hak-hak lainnya yang nyatanya bahwa di atas tanah tersebut terkadang sudah dikuasai oleh pihak lain. Sehingga di sini dengan adanya penetapan hak tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian dari pihak yang sudah menguasai tanah tersebut, sehingga di sini terjadi sengketa atas penerbitan hak tersebut. Yang kelima di sini adalah tipenya karena ada terbitnya sertifikat ganda. Nah, ini kita tidak tahu bagaimana terbitnya sertifikat tersebut, namun ini sering terjadi di masyarakat, ada sertifikat ganda atau dua sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan atas satu objek tanah. Nah, disinilah yang akan jadi sehingga terjadi konflik terkait masalah kepemilikan tanah. Yang keenam terkait dengan terbitnya akta jual beli palsu. Di sini terkadang sengketa tanah itu timbul karena adanya akta jual beli. Karena tidak selamanya tanah-tanah yang ada dengan bukti sertifikat dengan dibuatkan AJB langsung ditindaklanjuti dengan adanya balik nama, atau bahkan ada yang dibuat hanya bukti tanahnya kepemilikan tanah adalah AJB dan AJB tersebut sehingga timbul AJB palsu, sehingga di sini bisa menimbulkan kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan tanah yang mana tentunya bisa menimbulkan kerugian orang lain, sehingga di sini akan terjadi sengketa terkait dengan kepemilikan tanah. Selanjutnya adalah sengketa untuk tipe yang ketujuh, yaitu terkait dengan sengketa terkait pengadaan tanah. Jadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini terkadang seperti pembangunan jalan tol, pembuatan gedung-gedung, ataupun untuk kepentingan umum. Di sini kadang timbul permasalahan karena pemilik-pemilik tanah tidak sepakat terkait dengan ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga yang mengadakan tanah tersebut. Ini juga sering menjadi permasalahan, bahkan sengketa tersebut harus melalui proses beracara yang sangat panjang di pengadilan.
Selanjutnya sengketa mengenai tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah yang di sini dengan hak adat, yang mana masih keberadaannya diakui. Namun demikian terkadang terhadap tanah ulayat tersebut ada sengketanya baik dalam penguasaan maupun terkadang pemberian hak kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah sengketa karena putusan pengadilan. Harusnya putusan pengadilan ini menyelesaikan masalah, namun demikian terkadang ada putusan-putusan yang pengadilan yang tidak bisa dieksekusi, sehingga pihak tersebut hanya menang di atas kertas, sehingga di lapangan atau ini di secara faktualnya itu tanah tidak dikuasai oleh pihak pemegang bukti, namun demikian jika tidak bisa diproses untuk balik nama oleh pihak yang menguasai, sehingga ini akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan tertentu. Baik, itu tadi bentuk-bentuk penjelasan dari kami dari bentuk tipe permasalahan tanah. Jika ada yang hendak ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.